Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2580 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop hidup oleh roh. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 ini memberi jaminan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa kita yang ada Yesus dalam diri kita, tidak ada penghukuman bagi kita orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus? Karena yang pertama,
Roh Kudus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Di ayat 2 sudah perhatikan itu, bahwa Roh Kudus memerdekakan kita. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Yang memberitahu kita kebenaran siapa? Ya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu atau Roh Tuhan itulah yang memberi kita penerangan akan kebenaran firman sehingga kita paham, kita mengerti dengan kebenaran yang Roh Kudus ajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Roh Kudus itu yaitu roh kebenaran, Roh Yesus Kristus Tuhan itu yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita yang ada Yesus di dalam diri kita tidak ada lagi penghukuman buat kita? Karena Roh Kudus atau Roh Tuhan itu telah memerdekakan kita dari maut, dari dosa. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa kita yang ada Tuhan Yesus di dalam diri kita tidak ada lagi penghukuman bagi kita? Karena yang kedua, Roh Kudus memberi kita hidup dan damai sejahtera. Amin. Sudah perhatikan ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Sehingga kita dalam keseharian kita selalu merasa damai sejahtera. Amin. Roh Kudus itu yang memberi saudara dan saya damai sejahtera. Walaupun mungkin kita tetap bergumul dengan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dengan perekonomian kita, atau dengan iman kita, karena kita percaya Tuhan Yesus, kita dipersulit, kita mendapat banyak sekali tekanan, banyak sekali pergumulan, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Betul saudara, dalam kehidupan kita begitu berat, tetapi ada damai sejahtera di dalam diri kita. Betul keadaan kita sulit, kehidupan kita sangat-sangat berat, kebutuhan kita banyak, kita sulit dalam perekonomian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit sekalipun, tetap ada damai sejahtera yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, memberikan hidup yang kekal, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang berat. Amin. Roh Kudus itu memberi kita hidup semakin bermakna, hidup semakin sukacita, damai sejahtera. Amin. Karena Roh Tuhan atau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Orang kalau tidak ada Yesus dalam dirinya, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia tidak akan hidup sukacita, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Saudara, saya yakin dan percaya, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu yang akan membimbing, menuntun, membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Amin.
Dan kita merasakan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Betul, kita mengalami banyak tekanan, persoalan, pergumulan, tapi kita merasakan ada damai sejahtera karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita yang ada Yesus di dalam diri kita tidak ada penghukuman bagi kita orang percaya? Karena Roh Kudus memberi kita hidup dan damai sejahtera. Yang ketiga, kenapa kita yang ada Yesus di dalam diri kita tidak ada lagi penghukuman bagi kita orang percaya? Karena kita hidup di dalam Roh. Amin. Saudara, kalau kita hidup di dalam Roh, maka Roh Kudus itu yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Kalau kita hidup dalam daging, maka kita akan jatuh dalam dosa, kita akan binasa. Saudara, saya yakin dan percaya orang yang hidup dalam dosa, tidak ada sukacita dalam dirinya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan dalam dirinya. Saya yakin dan percaya, kalau kita hidup di dalam Roh, kita akan mematikan semua keinginan-keinginan daging kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang hidup di dalam Roh, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga yang dia hasilkan adalah buah-buah Roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Amin. Saudara, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, maka yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, semua perbuatan-perbuatan daging itu diperbuat atau dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam daging, firman Tuhan katakan di ayat 8, perhatikan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, perhatikan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Pastikan saudara memiliki Roh Allah di dalam diri saudara. Amin. Karena kalau saudara tidak memiliki Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus, saudara bukan milik Kristus. Kalau kita belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan, diambil di dalam 2 Korintus 1 ayat 22, saya bacakan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda Tuhan memberi tanda kepada miliknya, dia memeteraikan tanda miliknya dengan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kita tidak akan mengalami penghukuman. Amin. Karena kita ada tanda, kita milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudara jangan lagi hidup dalam daging, karena kita milik Kristus. Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup dalam Roh Kudus dan hasilkan buah-buah roh dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita yang ada
di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tidak mengalami penghukuman karena yang pertama kita belajar, Roh Kudus atau Roh Tuhan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, karena Roh Kudus memberi kita hidup yang kekal dan damai sejahtera. Amin. Yang ketiga, saudara, karena kita hidup di dalam Roh, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Yesus ada di dalam diri kita. Sehingga yang kita hasilkan adalah buah-buah roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah menerima Roh Kudus, jangan lagi hidup dalam daging. Karena kita sudah menerima Roh Kudus, kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.